Ahok dilaporkan atas 7 kasus dugaan korupsi. Ini tanggapan KPK. Jangan lupa itu draft. Sekarang pemerintah membuat dim-dimnya. Pemerintah yang menyetujui beberapa hal, tidak semuanya seperti katakanlah ada dalam itu untuk penuntutan harus koordinasi jaksa agung. Nah, tidak perlu itu. Proses tadi semua telah selesai. Nah, saya hanya sampaikan mohon doa supaya masalah proses ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka dan saya bisa cepat selesai dari permasalahan ini. Kebetulan stok itu lagi mengalami penistaan, lagi mengalami kezaliman. Apa istilahnya? Kezoliman. Yes, ya. Yeah. Jadi Sigit mengerti psikologi publik selalu pro pada orang yang dizolimi. Dan orang anggap bahwa dia dizolimi karena dia benar. Maka Sigit sebagai Kapolri bisa membaca keinginan publik tuh, bahwa orang yang dizolimi harusnya diselamatkan tuh. Berbahaya kalau kita sampai digubernuri oleh orang yang modelnya benci sama orang kecil. Jadi insya Allah kita lawan itu bukan karena beda agama, beda etnis dan lain-lain, itu juga pertimbangan. Tapi lebih penting lagi, dia akan menjual negeri kita ini kepada kepentingan pemodal asing ini, sehingga ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Betul sekali, keadilan yang diharapkan rakyat hari ini harus ada transparansi juga gitu. Ketika membongkar ke sana sini, dirinya sendiri tidak dibongkar. Kan harusnya gitu, sebagai pejabat KPK yuk tampilkan saja di apa adanya gitu. Ahok dilaporkan atas 7 kasus dugaan korupsi. Ini tanggapan KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. Presidium PNPK Adi Muhammad Masyaradi menyebut setidaknya ada 7 kasus dugaan korupsi di Jakarta yang diduga melibatkan Ahok. Dugaan tersebut yakni RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkreng Barat dan CCR Reklamasi Teluk Jakarta, dan non-bageder dan penggusuran. Tambahkan KPK atas pelaporan Ahok saat dikonfirmasi PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pelaporan Ahok ke KPK tersebut. Terkait laporan tersebut benar bahwa telah diterima oleh bagian persatuan KPK, ujar Ali saat dihubungi Kompas.com Jumat 7 Januari 2022. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan. Dalam proses verifikasi dan telaah ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak. Sebagaimana diatur undang-undang, katanya lagi, proses pengaduan masyarakat. Ali menyebut jika kedua unsur terpenuhi maka KPK akan menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun masyarakat juga penting untuk memahami bahwa tindak lanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan. Jelasnya, KPK Ibu Ali dapat menggunakan data beserta informasi dalam pengaduan itu untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pada instansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi. Dalam menyampaikan pengaduan, masyarakat penting untuk memperhatikan kelengkapan laporan dan data pendukung yang valid agar memudahkan tim dalam memproses tindak lanjutnya, ucap Ali. Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa merujuk data pengaduan masyarakat pada 2021, dari total 4.400 aduan, sejumlah 2.481 diarsipkan, atau kurang lebih sebesar 61%. Hal tersebut diantaranya karena tidak ada kelembagaan informasi ataupun data dukung awal yang cukup. Tandasnya, apabila melihat ataupun mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi atau TPK,
Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak segan menyampaikan pengaduan kepada KPK. Karena pengaduan masyarakat adalah salah satu bentuk keterlibatan dan kolaborasi publik dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, pungkasnya. Perlu diketahui, masyarakat dapat melihat informasi terkait pengaduan di KPK melalui link di bawah dan pengaduan masyarakat. Respon Ahok diberitakan Kompas.com 7 Januari 2022. Ahok sendiri enggan mengomentari laporan terhadap dirinya yang dilakukan oleh BNPK. Awalnya Ahok menyampaikan ucapan terima kasih atas info yang diberikan terkait pelaporan BNPK terhadap dirinya. Setelah itu, melalui pesan singkat, Komisaris Utama PT Pertamina itu melemparkan sejumlah tautan pemberitaan yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan. Terima kasih atas infonya. Monggo mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan BNPK. Sudah pernah diperiksa semua, kata Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas.com. Kamis 6 Januari 2022 malam. Menurut Ahok, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan juga telah menolak permohonan Keperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng, Jakarta Barat. Ahok dilaporkan atas 7 kasus dugaan korupsi. Ini tanggapan KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. Presidium BNPK Adi Muhammad Masyaradi menyebut setidaknya ada 7 kasus dugaan korupsi di Jakarta yang diduga melibatkan Ahok. Dugaan tersebut yakni RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dan CCR Reklamasi Teluk Jakarta, dan non-bageder dan penggusuran. Tambahkan KPK atas pelaporan Ahok saat dikonfirmasi PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pelaporan Ahok ke KPK tersebut. Terkait laporan tersebut benar bahwa telah diterima oleh bagian persatuan KPK, ujar Ali saat dihubungi Kompas.com Jumat 7 Januari 2022. Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan. Dalam proses verifikasi dan telaah ini, tim akan memastikan apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak. Sebagaimana diatur undang-undang, katanya lagi.